Datangnya dari hamba Allah di Jawa Timur nih Habib. Kemarin ada ada acara haul besar di Pasuruan ya Habib. Yaitu haulnya Mbah Kiai Abdul Hamid ya Habib. Mungkin Habib bisa ceritakan sekelumit manakib beliau sehingga dicintai walaupun sudah tiada ya Habib. Naam. Eh, Kiai Haji Al-Arif Billah Abdul Hamid. Beliau eh, salah satu tokoh ya yang sangat karismatik di Jawa Timur khususnya dan di Pasuruan lebih khususnya lagi. Kiai Abdul Hamid, saya sering mendapatkan kisah dari ayah saya, Al Habib Ismail, karena ayah saya lama hidup di Pasuruan dan selalu ingin pergi ke rumah Kiai Haji Abdul Hamid, terutama ketika Al-Jad Habib Abdullah bin Al-Muhdar datang. Ketika abahnya datang ke Pasuruan, selalu abah itu mengajak Habib Abdullah untuk pergi ke Kiai Hamid. Karena Kiai Hamid sangat cinta sama Habib Abdullah. Dan Habib Abdullah sangat cinta luar biasa kepada Kiai Abdul Hamid. Kiai Haji Abdul Hamid kalau kita lihat, beliau itu lengkap ya. Ada orang mulia itu karena ilmunya menonjol. Kiai Haji Abdul Hamid ilmunya sangat luas. Bahkan beliau kalau nggak salah ada juga mensyarahkan satu kitab Sulam Taufik atau yang lain. Ini menunjukkan keluasan ilmunya. Ada orang diangkat derajatnya itu karena ibadahnya, ketaatannya. Kiai Haji Abdul Hamid luar biasa ibadahnya, munajahnya. Ada orang diangkat makamnya itu karena akhlaknya. Kiai Haji Abdul Hamid luar biasa akhlaknya. Jangankan dengan para ulama yang lainnya, bahkan dengan orang-orang yang dipandang jelek, beliau luar biasa akhlaknya. Ada beberapa kisah. Kiai Abdul Hamid, saya dapat kisah ini dari ayah saya, Habib Ismail bin Abdullah Al-Muhdar. Pernah Kiai Haji Abdul Hamid dengan rombongannya, para ulama dari Pasuruan. Pasuruan luar biasa, kota ulama, ya, kota ulama dikenal. Rombongan datang ziarah kepada Kiai Haji Hasan Genggong. Ini ulama kita nih di Probolinggo. Kiai Hasan Genggong dengan akhlaknya beliau menyambut tamu yang dari Pasuruan yang memang mereka ulama. Satu persatu bersalaman dan mencium tangan Kiai Hasan Genggong karena dari faktor usia Kiai Hasan Genggong lebih tua dari mereka. Giliran Kiai Haji Abdul Hamid menjabat tangan Kiai Hasan Genggong, semuanya dikasihkan sama Kiai Hasan Genggong. Salaman mencium tangan Kiai Hasan Genggong. Giliran Kiai Hamid dipegang tangannya Kiai Hamid dan Kiai Hasan Sepuh Kiai Hasan Genggong berkata, "Ya Kiai Haji Hamid, saya minta untuk saya mencium tanganmu. Izinkan saya mencium tanganmu." Di hadapan tamu yang lain. Kiai Haji Hamid tidak bisa buat apa-apa. Tapi dia punya planning udah. Dia punya planning ke depan. Diberikanlah dengan malu tangan beliau untuk dicium Kiai Hasan Genggong yang lebih tua dari beliau. Karena imtithalul amr khairun min sulukil adab. Diperintahkan. Setelah duduk, Kiai Haji Abdul Hamid mendatangi Kiai Haji Hasan Genggong yang duduk juga dengan merangkak. Merangkak ke depan Kiai Hasan Genggong. Kemudian di depan Kiai Hasan Genggong beliau berkata, "Ya Kiai Haji Hasan Genggong, tolong izinkan saya mencium kaki sampean."
Kiai Hasan Genggong nggak bisa buat apa-apa. Tadi diizinkan mencium tangan beliau, sekarang dibalas oleh Kiai Hamid mencium kakinya Kiai Hasan Genggong di depan yang hadir. Akhlak luar biasa. Ya. Sering Abah ini juga kisah tentang Kiai Haji Abdul Hamid ketika sholat di kediaman Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf. Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf dikatakan beliau adalah salah satu gurunya Kiai Haji Abdul Hamid. Habib Ja'far sangat memuliakan Kiai Hamid. Sehingga kata Abah ketika waktu sholat datang, Habib Ja'far menyuruh Kiai Hamid untuk jadi imam. Imam sholat fardu. Wah, kata Abah, padahal di belakang ini banyak di samping Habib Ja'far dan banyak orang tua-tua dari kalangan habaib dan dari kalangan masyayikh yang ikut sholat. Tapi Habib Ja'far memajukan Kiai Hamid menjadi imam. Gedum ya Haji Hamid, maju ya Haji Hamid. Kiai Hamid dengan tawaduknya beliau imtithal amr, memenuhi perintah gurunya, mengimami sholat. Gurunya jadi imam. Habib Ja'far dan para habaib yang lain jadi imam, jadi makmum. Beliau sholat, membaca kata Abah, bacaan pelan, fatihahnya pelan, suratnya pelan. Selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Langsung Kiai Hamid menepi, duduk tawarruk, dan Habib Ja'far memimpin pembacaan wirid setelah sholat tersebut. Kiai Hamid tidak bergerak, akhlak sampai selesai semua. Masya Allah. Pantas beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dengan ulama, itu dengan habaib, dengan masyarakat. Kemarin dikisahkan dalam haul, walhamdulillah, Al-Faqir kali ini hadir haul Kiai Haji Abdul Hamid di siang hari bersama Habib Najindan dan para habaib yang lain. Dikisahkan di sana ada pencuri masuk ke pondoknya. Pondok banyak santri, ringkas cerita dipeganglah, ketangkap si pencuri itu. Mau dipukulin sama santri, sama Kiai Hamid dilarang. Jangan dipukul. Tamu kok dipukul. Dikatakan tamu si pencuri ini. Dibawalah si pencuri ini ke rumah Kiai Hamid. Dipersilakan duduk lagi Hamid. Pasti kamu lapar ya. Dikasih makan. Waktu itu dikasih makan nasi goreng dan telur ceplok. Artinya sampai makanannya itu diceritakan dari keaslian cerita ini. Kemudian maaf ya, adanya hanya ini nasi goreng sama telur. Lain kali kalau mau datang ngomong supaya saya sembelihkan ayam. Ya, pencuri mau ngomong datang. Dan dikatakan oleh si penceramah, saya yakin pencuri itu pulang pasti dikasih uang. Gimana seorang Kiai Hamid ini memperlakukan pencuri seperti itu? Dilakukan seperti tamu, dihormati, dikasih makan. Akhlak. Kalau ada orang diangkat derajatnya karena akhlaknya, maka Kiai Abdul Hamid pantas untuk mendapatkan derajat itu. Pujian daripada ulama ushalihin sangat banyak sekali. Para ulama yang tahu orang mulia, hakikatnya mereka ulama. Yang tahu wali itu adalah wali sendiri. Maka ketika ada penyaksian dari seorang yang dikenal wali kepada seseorang, maka pantaslah kita percaya. Di antaranya yang memuji beliau yang sampai kepada kita adalah Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf yang tidak diragukan lagi kewaliannya dan guru daripada guru para ulama habaib yang ada sekarang ini. Kebanyakan berguru kepada beliau.
Sampai kepada kita video lah Habib Abdul Qadir bin Ahmad menyatakan keistimewaan Kiai Hamid. Ada tuh di Pasuruan. Siapa namanya? Haji Abdul Hamid. Masya Allah. Kamu lihat wajahnya, cahaya memenuhi wajahnya. Abdul Qadir bin Ahmad. Cahaya memenuhi wajahnya. Walahu atba'. Dan dia punya santri-santri. Duduk di hadapannya seperti sahabat Nabi duduk di hadapan Nabi SAW. Akhlak luar biasa. Pujian seorang wali besar kepada Kiai Hamid dengan pujian yang sangat hebat. Ini menunjukkan bahwa beliau luar biasa. Jika ada orang diangkat menjadi wali karena kedermawanannya, maka Kiai Hamid pantas diangkat. Karena beliau itu sangat dermawan sekali. Memberikan apa yang dia miliki tanpa takut kemiskinan. Nah, ada kisah. Kalau dibilang ini karamah, bisa jadi karamah dan masih banyak kekeramatan yang ada yang tidak bisa kita ceritakan karena banyak orang nggak percaya karamah. Terjadi kepada orang tua saya, ayah dan ibu saya ketika datang ke Kiai Hamid. Ada kisah indah, ada dikasyaf oleh Kiai Hamid. Dan kakak saya, kakak kandung Habib Ali Al-Mahdhar Al-Marhum. Beliau kerja di Saudi 2 tahun. Ketika pulang membawa hasil kerjanya, barang-barangnya, sampailah naik pesawat Jakarta naik bis ke Surabaya. Dari Surabaya ada mobil menawarkan untuk mengantarkan dia pulang. Rumah saya waktu itu di Pasuruan. Abah tinggal di kampung Kiai Hamid, Gang Pondok Kiai Hamid. Antara rumah dan Pondok Kiai Hamid sekitar 25 meter, sangat dekat sekali. Ternyata mobil yang menawarkan itu sudah ada niat jelek akan merampok akhirnya Habib Ali ini di jalan. Karena tahu ini orang dari jauh, banyak barangnya, pasti banyak duitnya. Diantarlah sampai di tengah jalan, sudah mau diturunkan di tengah jalan dan akan diambil semua barangnya. Ternyata ada satu yang usil bertanya dengan kakak ini, Habib Ali. Mau kemana? Mana rumahnya? Dijawab oleh kakak saya, ke Pasuruan di Gang Pondok Kiai Hamid. Rumahnya di Pondok Kiai Hamid sana. Iya, dekat Pondok Kiai Hamid. Oh, diam sejenak. Ini sopir sama 2 orang yang bersamanya. Jangan deh, jangan. Ini tetangganya Kiai Hamid. Jangan. Subhanallah, ketika menyebut dekat rumah Kiai Hamid, gak jadi, si perampok itu takut mengambil barang kakak saya karena rumahnya dekat Kiai Hamid. Ya Allah, baru sadar itu kakak saya kalau mau dirampok. Alhamdulillah, ini barokahnya Kiai Hamid, saya selamat dari perampokan. Kalau enggak barokah Kiai Hamid, 2 tahun kerja akan habis diambil si perampok itu. Ini salah satu kisah yang dialami oleh saudara saya, dan banyak kisah-kisah yang indah yang dialami oleh para muhibbin ya. Pernah ada orang duduk bersama beliau dan beliau mengatakan sebentar lagi akan datang wali min auliyaillah. Oh, semuanya nunggu. Gak taunya datang seseorang yang tidak jelas kewaliannya. Setelah pulang ditanya, mana wali? Dia tadi itu wali min auliyaillah itu. Banyak sekali mukasyafah beliau dan karamah beliau. Masya Allah. Dikisahkan juga kemarin oleh Habib Ali bin Abu Bakar bin Ali bin Abu Bakar As-Saqqaf Gresik. Ketika kita hadir hall bersama beliau di jalan,
Habib Idrus bin Hud As-Sagaf itu minta doa Kiai Hamid, dia bikin sarang burung, minta doa Kiai Hamid doakan supaya bisa sarang burungnya bisa sekian, kalau nggak salah berapa gitu, 1 kilo atau lebih. Kiai Hamid bilang insya Allah lebih dari itu. Subhanallah, nggak lama benar apa yang katakan Kiai Hamid, hasil sarang burungnya lebih daripada yang dia yang dia inginkan. Banyak hal-hal indah karamah salihin, dan beliau meninggal insyaallah dalam keadaan iman, husnul khatimah, dan kita yakini itu hal-hal indah terus berlangsung sampai sekarang, hal-hal mulia terus berlangsung sampai sekarang, dan masih banyak lagi kisah-kisah yang mulia yang dimiliki oleh Kiai Hamid yang waktu tidak mengizinkan kita untuk berlama-lama. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan lebih lagi membahas tentang beliau dan kesolehan, ibadah, karamah Kiai Haji Al-Arabillah Abdul Hamid alaihi rahmatullah. Dan mudah-mudahan Allah menjaga pondoknya dan lana syaraf ya, kita keluarga Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Mahdar dapat kemuliaan juga rumah Al-Jad Ali. Saya Hasan bin Ismail bin Abdullah bin Ali bin Ahmad Al-Mahdar. Rumah kakek saya Ali bin Ahmad Al-Mahdar itu persis di depan pondok Kiai Hamid. Ada masjid di situ, Masjid Ali Habib Ali Al-Mahdar. Di belakang masjid rumah. Dan sekarang rumah Al-Jad Ali itu sudah menjadi pondok. Dibeli oleh pondok, sudah menjadi pondoknya Kiai Hamid. Rumah Al-Jad Ali bin Ahmad Al-Mahdar. Mudah-mudahan Allah jaga keluarga besar Kiai Haji Abdul Hamid beserta putranya dan cucu-cucunya. Sekarang Khalifah Kiai Haji Idris ya. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah dan keluarga besarnya, dan mudah-mudahan kita mendapat barakah semua wali, semua orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, Wafa TV, sebuah aplikasi untuk memenuhi semua kebutuhan umat muslim. Wafa TV menyediakan streaming video Islam yang berkualitas tinggi untuk seluruh umat Islam. Kami menghadirkan ulama-ulama terkemuka yang membagikan pengetahuan dan hikmah khusus untuk Anda. Dengan lebih dari 1000 video yang dapat Anda tonton secara langsung ataupun download untuk Anda tonton secara offline, kapanpun dan dimanapun. Allah kan maha kuasa, kuasanya mutlak. Litad'ifil hasanat, litad'ifil thawab. Ini bukan lagi dihukumi nifas, melainkan hukumnya adalah haid. Di atas muka bumi ini nggak ada perempuan kayak Bahia. Berkenalan dengan huruf-huruf hijaiyah. Tidak hanya itu, Wafa TV adalah aplikasi yang wajib Anda miliki bagi Anda yang gemar membaca atau mengkaji kitab secara mendalam. Karena lebih dari 1000 kitab di perpustakaan Wafa TV telah kami siapkan untuk Anda akses dengan mudah. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan aplikasi Wafa TV sekarang juga di Play Store maupun App Store secara gratis.